Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Berikut cerita drama dengan judul Ibu Mertua yang Sombong. Ibu Mertua yang Sombong. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita muda bernama Aisyah. Ia menikah dengan Arman, pria yang sangat mencintainya dan selalu berusaha membuatnya bahagia. Namun, kebahagiaan mereka seringkali terganggu oleh satu hal, ibu mertua Aisyah, Bu Ratna. Bu Ratna adalah wanita kaya dan terpandang. Sejak awal, ia tidak menyukai Aisyah karena berasal dari keluarga sederhana. Baginya, menantu yang ideal adalah perempuan dari keluarga berada, bukan seseorang yang hidupnya penuh kesederhanaan. Setiap kali Aisyah datang berkunjung, Bu Ratna selalu menyindirnya. "Baju yang kamu pakai itu murah sekali, pasti beli di pasar kan?" ujar Bu Ratna sambil melirik tajam. Aisyah hanya tersenyum dan berusaha sabar. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Arman selalu membela istrinya, tetapi Bu Ratna tidak peduli. Ia terus meremehkan Aisyah, mulai dari cara memasak, cara berbicara, hingga latar belakang keluarganya. Suatu hari, Arman mendapat promosi jabatan dan harus pindah ke luar negeri selama beberapa bulan. Aisyah harus tinggal sementara di rumah mertuanya. Hari-hari yang ia jalani penuh dengan tekanan. Bu Ratna memperlakukannya seperti pembantu. "Kalau kamu tidak bisa memasak makanan enak, lebih baik tidak usah masuk dapur," bentak Bu Ratna ketika Aisyah mencoba memasak makan malam. Meski disakiti, Aisyah tetap berusaha bersikap baik. Namun kesabarannya hampir habis ketika suatu hari ibunya datang berkunjung. "Oh, jadi ini ibumu? Pantas saja anaknya tidak tahu sopan santun," kata Bu Ratna sinis. Aisyah tidak tahan lagi. Dengan suara tegas, ia berkata, "Bu, saya memang berasal dari keluarga sederhana, tapi ibu saya mengajarkan saya kesopanan dan kebaikan. Kekayaan tidak menjamin seseorang memiliki hati yang baik." Bu Ratna terdiam. Ia tidak menyangka Aisyah berani berbicara seperti itu. Saat itu juga, Arman pulang lebih cepat dari jadwalnya dan mendengar semuanya. "Bu, cukup. Selama ini saya diam karena menghormati ibu, tapi saya tidak akan membiarkan istri saya terus disakiti. Kalau ibu tidak bisa menghargai Aisyah, kami akan pergi dan tidak akan kembali," ujar Arman marah. Bu Ratna tersentak. Ia takut kehilangan anaknya. Setelah Arman dan Aisyah pergi, ia mulai merenungkan semua sikapnya. Perlahan-lahan, ia menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Butuh waktu bagi Aisyah untuk memaafkan, tetapi akhirnya mereka bisa berdamai. Sejak itu, Bu Ratna berubah. Ia tidak lagi memandang rendah orang lain, dan hubungan mereka pun semakin membaik. Aisyah membuktikan bahwa kesabaran dan kebaikan bisa mengalahkan kesombongan. Berikut kelanjutan cerita Ibu Mertua yang Sombong, dengan lebih banyak detail dan konflik. Ibu Mertua yang Sombong. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita muda bernama Aisyah. Ia menikah dengan Arman, pria yang sangat mencintainya dan selalu berusaha membuatnya bahagia. Namun, kebahagiaan mereka seringkali terganggu oleh satu hal, ibu mertua Aisyah, Bu Ratna. Bu Ratna adalah wanita kaya dan terpandang. Sejak awal, ia tidak menyukai Aisyah karena berasal dari keluarga sederhana. Baginya, menantu yang ideal adalah perempuan dari keluarga berada, bukan seseorang yang hidupnya penuh kesederhanaan. Setiap kali Aisyah datang berkunjung, Bu Ratna selalu menyindirnya. "Baju yang kamu pakai itu murah sekali, pasti beli di pasar kan?" ujar Bu Ratna sambil melirik tajam. Aisyah hanya tersenyum dan berusaha sabar. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Arman selalu membela istrinya, tetapi Bu Ratna tidak peduli. Ia terus meremehkan Aisyah, mulai dari cara memasak, cara berbicara, hingga latar belakang keluarganya. Suatu hari, Arman mendapat promosi jabatan dan harus pindah ke luar negeri selama beberapa bulan. Aisyah harus tinggal sementara di rumah mertuanya. Hari-hari yang ia jalani penuh dengan tekanan. Bu Ratna memperlakukannya seperti pembantu. "Kalau kamu tidak bisa memasak makanan enak, lebih baik tidak usah masuk dapur," bentak Bu Ratna ketika Aisyah mencoba memasak makan malam. Meski disakiti, Aisyah tetap berusaha bersikap baik. Namun, kesabarannya hampir habis ketika suatu hari ibunya datang berkunjung. "Oh, jadi ini ibumu, Pak, anaknya tidak tahu sopan santun," kata Bu Ratna sinis. Aisyah tidak tahan lagi. Dengan suara tegas, ia berkata, "Bu, saya memang berasal dari keluarga sederhana, tapi ibu saya mengajarkan saya kesopanan dan kebaikan. Kekayaan tidak menjamin seseorang memiliki hati yang baik."
Bu Ratna terdiam. Ia tidak menyangka Aisyah berani berbicara seperti itu. Saat itu juga, Arman pulang lebih cepat dari jadwalnya dan mendengar semuanya. Bu, cukup. Selama ini saya diam karena menghormati ibu, tapi saya tidak akan membiarkan istri saya terus disakiti. Kalau ibu tidak bisa menghargai Aisyah, kami akan pergi dan tidak akan kembali. Ujar Arman marah. Bu Ratna tersentak, ia takut kehilangan anaknya. Namun, egonya masih terlalu tinggi untuk meminta maaf. Ia hanya membiarkan Arman dan Aisyah pergi tanpa berusaha menahan mereka. Hari-hari berlalu, Bu Ratna merasa kesepian. Tanpa Arman di rumah, ia hanya ditemani pembantu dan harta kekayaannya. Namun, harta tidak bisa menggantikan cinta keluarga. Suatu hari, sebuah musibah terjadi. Usaha yang dijalankan Bu Ratna mengalami kerugian besar akibat penipuan dari rekan bisnisnya. Semua asetnya disita, rumah mewahnya dijual untuk menutupi hutang, dan ia harus pindah ke rumah yang jauh lebih kecil. Ia kehilangan semuanya. Saat itulah ia mulai merenungkan kehidupannya. Ia teringat bagaimana ia memperlakukan Aisyah dengan buruk, bagaimana ia menilai orang hanya dari kekayaan, dan bagaimana kesombongannya membuatnya kehilangan anak dan menantunya. Dengan berat hati, ia menghubungi Arman. Arman, nak, ibu ingin bertemu dengan kalian. Ibu ingin meminta maaf. Suaranya terdengar lemah di telepon. Arman ragu, tetapi Aisyah meyakinkannya untuk memberi kesempatan. Pertemuan yang mengubah segalanya. Saat mereka tiba di rumah Bu Ratna yang baru, wanita itu terlihat jauh berbeda. Wajahnya yang dulu angkuh, kini dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Bu Ratna menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Aisyah, maafkan ibu, selama ini ibu telah berlaku kejam padamu. Ibu terlalu sombong dan tidak pernah melihat ketulusanmu. Sekarang ibu sadar, bukan harta yang membuat seseorang berharga, tetapi hatinya. Aisyah terharu. Ia tahu betapa sulitnya bagi seseorang seperti Bu Ratna untuk mengakui kesalahannya. Ia menggenggam tangan mertuanya dan tersenyum. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Yang penting sekarang, kita bisa menjadi keluarga yang saling menyayangi. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Bu Ratna yang dulu sombong, kini menjadi lebih rendah hati. Ia mulai belajar hidup sederhana, menghargai orang lain, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Arman dan Aisyah pun semakin bahagia karena mereka tidak hanya memenangkan hati satu sama lain, tetapi juga hati ibu mertua yang dulu penuh kebencian. Kesabaran dan kebaikan akhirnya mengalahkan kesombongan. Berikut lanjutan dari cerita ibu mertua yang sombong, dengan lebih banyak konflik, emosi, dan perkembangan karakter. Ibu mertua yang sombong, awal kehidupan baru. Setelah kejadian itu, hubungan Aisyah dan Bu Ratna mulai membaik. Meski masih canggung, Aisyah berusaha membantu mertuanya menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih sederhana. Bu Ratna yang terbiasa hidup mewah harus belajar mengatur uang dengan bijak. Dulu, ia bisa membeli apapun yang ia inginkan tanpa berpikir panjang, tetapi kini ia harus memilih antara kebutuhan dan keinginan. Suatu pagi, saat mereka pergi ke pasar bersama, Bu Ratna melihat tas bermerek yang dipajang di sebuah toko. Aisyah, ibu dulu punya tas seperti itu, hanya saja lebih mahal dan asli. Ibu rindu masa-masa itu, katanya dengan nada sedih. Aisyah tersenyum lembut. Bu, kebahagiaan bukan diukur dari barang yang kita punya. Yang penting adalah keluarga dan orang-orang yang mencintai kita. Bu Ratna hanya terdiam, merenungkan kata-kata Aisyah. Ujian kesabaran. Meski telah berubah, Bu Ratna masih sering kesulitan mengendalikan kebiasaannya yang lama. Terkadang, ia kembali bersikap angkuh tanpa sadar. Suatu hari, teman lamanya, Bu Linda, datang berkunjung. Saat melihat keadaan rumah Bu Ratna yang kini jauh lebih sederhana, Bu Linda terkejut. Astaga Ratna, aku dengar kamu kehilangan segalanya, tapi aku tak menyangka sampai seperti ini. Dulu kamu selalu mengenakan perhiasan mahal dan berbicara tentang bisnis besar. Sekarang kamu hanya tinggal di rumah kecil ini. Wajah Bu Ratna memerah. Ia merasa malu, tetapi sebelum ia sempat membela diri, Aisyah maju dan berbicara dengan tenang. Bu Linda, dulu Ibu Ratna memang hidup dalam kemewahan, tapi sekarang beliau lebih kaya dalam hal yang lebih penting, cinta dan keluarga. Kekayaan bisa hilang, tapi kasih sayang akan selalu ada. Bu Linda terdiam, lalu buru-buru pamit. Setelah tamunya pergi, Bu Ratna menatap Aisyah dengan penuh haru. Terima kasih Aisyah, kamu selalu membelaku meski aku pernah menyakitimu. Aisyah tersenyum. Kita keluarga, Bu, itu yang terpenting. Suatu hari, Arman mendapat tawaran untuk kembali bekerja di perusahaan besar di kota lain.
Namun kali ini, ia harus membawa serta Aisyah dan Bu Ratna jika mereka setuju pindah. "Bagaimana menurutmu, sayang?" tanya Arman kepada Aisyah. "Aku ikut apapun keputusanmu, Mas. Tapi bagaimana dengan Ibu?" Mereka pun berbicara dengan Bu Ratna. "Bu, bagaimana kalau kita pindah bersama? Kita bisa memulai hidup baru di tempat lain," kata Arman. Bu Ratna terdiam. Ia ragu. Di satu sisi ia takut menghadapi dunia baru, tetapi di sisi lain ia ingin tetap bersama keluarga. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya mengangguk. "Baiklah, Nak. Ibu ikut. Tapi Ibu tidak ingin menjadi beban. Ibu ingin mencoba mandiri." Arman dan Aisyah tersenyum lega. Perubahan besar. Di kota baru, Bu Ratna mulai mencari pekerjaan. Awalnya ia kesulitan karena tidak terbiasa bekerja keras. Namun Aisyah selalu menyemangatinya. Ia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai konsultan bisnis kecil-kecilan. Dengan pengalamannya yang luas, ia membantu para pengusaha kecil mengembangkan usaha mereka. Perlahan, ia kembali mendapatkan rasa percaya dirinya, tetapi kali ini tanpa kesombongan. Hubungannya dengan Aisyah semakin erat. Kini mereka bukan hanya mertua dan menantu, tetapi juga seperti ibu dan anak. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di teras rumah, Bu Ratna berkata, "Aisyah, dulu ibu selalu ingin menantu yang kaya, tapi ternyata ibu mendapat lebih dari itu, seorang menantu yang berhati emas." Aisyah tersenyum dan memegang tangan mertuanya. "Dan aku mendapat ibu mertua yang telah banyak belajar dan tumbuh menjadi sosok yang luar biasa." Mereka saling tersenyum, tahu bahwa perjalanan mereka penuh dengan rintangan, tetapi juga penuh dengan pelajaran berharga. Ibu mertua, bagian lanjutan. Kehidupan baru yang tak mudah. Kepindahan ke kota baru memberi kesempatan kedua bagi keluarga kecil Arman, Aisyah, dan Bu Ratna. Namun hidup tidak semudah yang mereka bayangkan. Bu Ratna mulai bekerja sebagai konsultan bisnis kecil-kecilan. Awalnya, ia kesulitan beradaptasi dengan kehidupan yang lebih sederhana. Tidak ada lagi pembantu yang melayani, tidak ada arisan sosialita, dan yang paling menyakitkan, ia tidak lagi dipandang sebagai wanita kaya raya. Suatu hari, saat sedang berbelanja di pasar tradisional, ia bertemu dengan seorang kenalannya dulu, Bu Mega, yang masih hidup dalam kemewahan. "Ratna, kamu belanja di sini? Biasanya kamu ke supermarket mahal kan?" "Ah, aku lupa. Sekarang hidupmu berbeda ya?" Bu Mega tersenyum sinis. Wajah Bu Ratna memerah. Ia ingin membalas dengan kata-kata tajam. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, Aisyah tiba-tiba muncul membawa belanjaan dan tersenyum. "Ibu, ayo pulang. Masakan kita hari ini pasti enak," katanya ceria. Bu Mega terkejut melihat sikap Aisyah yang begitu akrab dengan mertuanya. Selama ini, ia mengira Bu Ratna pasti memperlakukan menantunya seperti pembantu, seperti kebanyakan mertua kaya yang ia kenal. Bu Ratna menghela napas dan tersenyum, mengangguk kepada Aisyah. Ia memilih untuk pergi tanpa membalas sindiran Bu Mega. Saat di perjalanan pulang, ia berkata kepada Aisyah, "Dulu, ibu pasti sudah membalas kata-kata Bu Mega dengan hinaan yang lebih tajam. Tapi sekarang, ibu sadar tidak ada gunanya." Aisyah tersenyum. "Kadang diam lebih berkelas daripada balas dendam, Bu." Bu Ratna menatap Aisyah dengan kagum. Menantu yang dulu ia remehkan, ternyata jauh lebih dewasa dan bijaksana darinya. Hari demi hari, Bu Ratna semakin mahir menjalankan pekerjaannya. Ia mulai dikenal di komunitas bisnis kecil dan membantu banyak orang bangkit dari kesulitan ekonomi. Namun, tidak semua orang senang dengan kesuksesannya. Seorang mantan rekan bisnisnya, Pak Danu, yang dulu pernah menipu Bu Ratna dan menyebabkan kebangkrutannya, mulai merasa terancam. Wanita tua ini mulai bangkit? Tidak bisa dibiarkan, gumamnya. Suatu malam, saat Bu Ratna sedang pulang dari sebuah pertemuan bisnis, dua pria tak dikenal menghadangnya di jalan sepi. "Jangan banyak tanya, serahkan semua uangmu," bentak salah satu pria sambil mengacungkan pisau. Bu Ratna gemetar. Ia mencoba bernegosiasi, tetapi pria itu semakin agresif. Namun tiba-tiba, seorang pemuda muncul dan menyerang salah satu penjahat itu dari belakang. Dengan sigap, pemuda itu berhasil menghalau mereka hingga melarikan diri. Bu Ratna masih syok, tetapi ia menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya. "Saya Riko, Bu. Saya hanya kebetulan lewat." Bu Ratna merasa berutang budi. Setelah berbincang, ia mengetahui bahwa Riko adalah anak muda yang pintar, tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan karena latar belakang keluarganya yang kurang mampu. Tanpa berpikir panjang, Bu Ratna menawarkan Riko pekerjaan di bisnis kecilnya. "Saya kehilangan banyak hal dalam hidup, tapi sekarang saya ingin membantu orang lain bangkit. Kamu bersedia bekerja dengan saya?" Mata Riko berbinar.
Tentu, Bu. Terima kasih banyak. Pengkhianatan tak terduga. Seiring waktu, usaha Bu Ratna semakin berkembang. Ia dan Riko bekerja keras membangun bisnis konsultasi yang membantu banyak usaha kecil. Namun, di tengah kesuksesannya ada bahaya yang mengintai. Pak Danu, yang merasa terancam dengan kebangkitan Bu Ratna, mulai menyusun rencana licik. Suatu hari, Riko datang dengan wajah pucat. Bu, ada yang aneh. Saya menemukan dokumen keuangan palsu yang seolah-olah menunjukkan kita melakukan penipuan. Saya yakin ini ulah seseorang yang ingin menjatuhkan kita. Bu Ratna terkejut. Jika berita ini sampai menyebar, bisnisnya bisa hancur lagi. Siapa yang bisa melakukan ini? Riko menggigit bibirnya, ragu untuk bicara. Saya tidak ingin menuduh, Bu, tapi ada kemungkinan ini ulah Pak Danu. Saya pernah bekerja di tempatnya dulu dan saya tahu caranya bermain kotor. Bu Ratna mengepalkan tangan. Ia sadar bahwa Pak Danu memang selalu melihatnya sebagai ancaman. Kita harus cari bukti, kita tidak boleh diam saja. Aisyah yang mendengar percakapan mereka berkata, Ibu, kita bisa bekerja sama dengan pengacara dan membongkar ini ke publik. Jika kita punya bukti kuat, mereka tidak bisa menyentuh kita. Bu Ratna menatap menantunya dengan bangga. Dulu, Ibu selalu menganggap kamu lemah, tapi sekarang Ibu sadar, kamu adalah pilar yang menjaga keluarga ini tetap kuat. Aisyah tersenyum. Sekarang kita satu tim, Bu. Kemenangan dan rekonsiliasi. Dengan bukti yang cukup, mereka membawa kasus ini ke pihak berwenang. Pak Danu akhirnya tertangkap karena terbukti melakukan manipulasi bisnis dan penipuan. Nama baik Bu Ratna kembali pulih. Tidak hanya itu, bisnisnya semakin berkembang dan ia semakin dihormati sebagai wanita yang tidak hanya bangkit dari kehancuran, tetapi juga membantu orang lain sukses. Pada suatu sore yang damai, saat mereka berkumpul di rumah, Bu Ratna menatap keluarganya dengan penuh haru. Dulu, Ibu sombong dan angkuh. Ibu pikir harta adalah segalanya. Tapi sekarang Ibu sadar, kebahagiaan terbesar adalah memiliki keluarga yang selalu mendukung kita dalam keadaan apapun. Aisyah tersenyum dan merangkul mertuanya. Dan aku beruntung memiliki ibu yang telah belajar dari masa lalu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka bertiga tertawa bahagia, tahu bahwa mereka telah melewati badai bersama, dan kini siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Awal dari masalah baru. Setelah kasus Pak Danu berakhir dan bisnis Bu Ratna semakin maju, kehidupan mereka mulai membaik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, seorang wanita misterius datang ke kantor Bu Ratna. Wanita itu mengenakan pakaian mahal dan membawa tas branded. Terlihat angkuh seperti seseorang dari masa lalu Bu Ratna. Apa benar ini kantor Bu Ratna? Tanyanya dengan nada meremehkan. Benar, saya Bu Ratna. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu menyilangkan tangan dan tersenyum sinis. Saya Linda, istri dari Pak Danu. Saya datang bukan untuk mengancam atau menuntut. Saya hanya ingin melihat langsung siapa wanita yang telah menghancurkan suami saya. Bu Ratna menatapnya tajam. Suami Anda menghancurkan dirinya sendiri dengan kejahatannya. Saya hanya membela diri. Linda tertawa kecil. Kita lihat saja nanti Bu Ratna. Hidup itu berputar. Jangan terlalu senang dulu dengan kemenangan kecilmu. Katanya sebelum pergi. Perasaan Bu Ratna tidak enak. Ia tahu orang seperti Linda tidak akan tinggal diam. Cobaan untuk keluarga. Tak lama setelah kunjungan Linda, bisnis Bu Ratna mulai mengalami masalah. Beberapa klien besar tiba-tiba membatalkan kontrak mereka, dan berita palsu mulai beredar tentang perusahaan yang diduga masih terlibat dalam praktik ilegal. Aisyah menemukan artikel di internet yang menuduh perusahaan Bu Ratna sebagai bisnis ilegal yang memanipulasi dana klien. Bu, ini pasti ulah Bu Linda. Mereka sedang mencoba menjatuhkan kita. Katanya dengan cemas. Bu Ratna menghela napas. Aku tahu ini akan terjadi, tapi kita tidak boleh panik. Kita akan menghadapi ini dengan kepala dingin. Namun, serangan itu tidak hanya berhenti di bisnis. Suatu hari, ketika Aisyah sedang berbelanja di pasar, seseorang mendorongnya hingga hampir jatuh. "Hei, hati-hati!" teriak Aisyah. Perempuan yang mendorongnya tersenyum sinis. "Jangan terlalu percaya diri ya, tidak selamanya kamu dan mertuamu bisa menang," katanya sebelum pergi. Aisyah mulai merasa tidak aman. Serangan Linda bukan hanya tentang bisnis, ini sudah menjadi ancaman pribadi. Melawan balik. Arman yang baru pulang dari perjalanan bisnis marah besar saat mendengar kejadian ini. "Aku tidak akan tinggal diam. Kita harus melaporkan mereka ke polisi," katanya. Namun, Bu Ratna punya rencana lain. "Tidak, Arman.
Kita akan melawan dengan cara yang lebih elegan. Jika mereka menyerang kita dengan fitnah, kita akan menyerang balik dengan kebenaran. Dengan bantuan Rico, mereka mengumpulkan bukti bahwa Linda telah menyuap beberapa orang untuk menyebarkan berita palsu. Tidak hanya itu, mereka menemukan bahwa bisnis Linda sendiri memiliki banyak pelanggaran hukum. Bu Ratna mengatur konferensi pers dan membongkar semuanya di depan publik. Saya mungkin pernah jatuh, tapi saya tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkan saya lagi. Kami bekerja keras dengan jujur, dan kami tidak akan tunduk pada intimidasi, katanya dengan tegas. Berita itu menyebar luas. Reputasi Bu Ratna yang hampir hancur mulai pulih, sementara Linda dan bisnisnya mendapat sorotan negatif dari media. Tak lama kemudian, polisi mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan penipuan di perusahaan milik Linda. Linda yang merasa terpojok akhirnya datang ke kantor Bu Ratna, kali ini tanpa sikap sombongnya. "Aku kalah, Ratna. Aku tidak menyangka kamu akan berani melawan," katanya dengan suara pelan. Bu Ratna menatapnya dengan penuh kemenangan. "Kesombongan adalah musuh terbesar seseorang, Linda. Aku sudah belajar itu dengan cara yang pahit. Mungkin sekarang giliranmu." Linda pergi dengan kepala tertunduk, dan itu adalah terakhir kalinya mereka melihatnya. Kehidupan yang lebih tenang. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya kehidupan mereka mulai tenang. Bu Ratna kini menjadi sosok yang dihormati di dunia bisnis. Aisyah dan Arman semakin bahagia, dan mereka akhirnya mendapat kabar baik. Aisyah hamil. Saat mendengar kabar itu, Bu Ratna menangis bahagia. "Dulu aku selalu menganggapmu tidak pantas untuk anakku, Aisyah. Tapi sekarang, aku tidak bisa membayangkan menantu yang lebih baik darimu," katanya sambil memeluk Aisyah erat. Aisyah tersenyum haru, "Dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibu dalam keluarga ini." Keluarga mereka akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan dari harta atau status sosial, tetapi dari cinta dan kebersamaan yang mereka bangun bersama. Setelah pertarungan panjang dengan Linda dan bisnisnya, kehidupan Bu Ratna, Arman, dan Aisyah perlahan kembali tenang. Aisyah yang sedang hamil mendapat perhatian penuh dari suaminya dan juga dari Bu Ratna yang kini benar-benar berubah. Namun dalam hidup, kedamaian seringkali hanya sementara. Suatu hari, Bu Ratna menerima surat misterius yang dikirim ke rumahnya. Ketika ia membukanya, ia terkejut melihat isi surat tersebut. "Bu Ratna, jangan kira pertarungan ini sudah berakhir. Ada harga yang harus dibayar. Bersiaplah." Tidak ada tanda tangan, tidak ada petunjuk siapa pengirimnya. Bu Ratna merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah ini ulah Linda lagi? Atau ada musuh baru yang mengincarnya? Ia tidak ingin Aisyah dan Arman khawatir, jadi ia merahasiakan surat itu untuk sementara. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa masa tenang mereka mungkin akan segera berakhir. Teror yang dimulai lagi. Beberapa hari setelah surat itu tiba, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Arman menemukan ban mobilnya kempes secara misterius saat hendak berangkat kerja. Saat diperiksa, ternyata ada bekas sayatan benda tajam. Sementara itu, di kantor Bu Ratna, seseorang mengirim paket tanpa nama. Ketika dibuka, isinya adalah boneka yang hancur dengan secarik kertas bertuliskan, "Hati-hati, Ratna, keluargamu dalam bahaya." Bu Ratna merasa bulu kuduknya merinding. Ia tidak bisa lagi diam. "Arman, kita harus bicara," katanya dengan serius. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya, termasuk surat misterius yang diterimanya. Arman yang biasanya tenang, kini terlihat marah. "Siapapun yang melakukan ini, mereka mencoba menakut-nakuti kita. Aku tidak akan tinggal diam." Mereka pun sepakat untuk menyelidiki siapa dalang di balik semua ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengan bantuan Rico, mereka mulai mencari informasi. Rico menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada seorang mantan karyawan dari perusahaan lama, Bu Ratna, yang baru saja keluar dari penjara. Namanya Johan. Johan adalah seseorang yang dulu pernah dipecat karena ketahuan melakukan korupsi di perusahaan lama Bu Ratna. Saat dipecat, ia berjanji akan membalas dendam suatu hari nanti. Ketika Rico menggali lebih dalam, ia menemukan bahwa Johan memiliki hubungan dengan seseorang dari masa lalu, dan itu adalah Linda. Ternyata, setelah bisnisnya runtuh, Linda bekerja sama dengan Johan untuk membalas dendam. Johan, dengan koneksi yang ia miliki, mulai meneror Bu Ratna dengan cara-cara licik. Kini, mereka tahu siapa musuh mereka. Sekarang kita harus mencari bukti untuk menjebak mereka, kata Bu Ratna dengan tatapan tajam. Pertarungan terakhir, Bu Ratna, Arman, dan Rico mulai menyusun rencana untuk menjebak Johan dan Linda.
Dengan bantuan seorang detektif swasta, mereka mengatur pertemuan pura-pura dengan Johan. Bu Ratna menghubungi Johan dan berpura-pura ingin membuat kesepakatan dengannya. Aku tahu kau marah padaku, Johan. Aku ingin kita menyelesaikan ini dengan baik. Temui aku di gudang tua dekat pasar malam. Kita bisa bicara. Johan, yang merasa telah menang, setuju untuk datang. Ketika ia tiba di gudang tua itu, ia tidak sadar bahwa tempat itu sudah dipasangi kamera tersembunyi. Bu Ratna mulai berbicara. Johan, aku tahu kau dan Linda sedang mencoba menghancurkanku. Katakan saja apa yang kau mau. Johan tertawa. Akhirnya kau sadar juga ya? Ya, aku dan Linda ingin membuat hidupmu sengsara seperti yang kau lakukan padaku dulu. Kau pikir aku lupa bagaimana kau menghancurkan karierku. Saat itulah, polisi yang sudah disiagakan langsung muncul dan menangkap Johan di tempat. Linda, yang ternyata juga sedang dalam penyelidikan atas kasus lainnya, akhirnya tertangkap di tempat persembunyiannya. Dengan bukti yang cukup, mereka berdua dijatuhi hukuman penjara. Bu Ratna akhirnya bisa bernapas lega. Kebahagiaan sejati. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan mereka benar-benar membaik. Aisyah akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Bu Ratna menangis saat pertama kali menggendong cucunya. Aku dulu selalu mencari kebahagiaan dalam harta dan status, tapi ternyata kebahagiaan sejati ada di sini. Katanya sambil menatap bayi kecil itu. Aisyah tersenyum. Dan aku bersyukur memiliki ibu yang sudah banyak belajar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan mereka kini benar-benar tenang, tanpa bayang-bayang musuh dari masa lalu. Bu Ratna bukan lagi ibu mertua yang sombong, melainkan seorang wanita yang telah belajar dari kesalahannya dan menemukan kebahagiaan sejati dalam keluarganya. Ibu mertua yang sombong, bagian awal dari ancaman baru. Setelah Linda dan Johan dijebloskan ke penjara, kehidupan keluarga Bu Ratna, Arman, dan Aisyah berangsur damai. Bisnis berkembang dan bayi kecil mereka, Naira, tumbuh sehat serta membawa kebahagiaan. Namun kedamaian itu kembali terganggu ketika suatu malam, seseorang melemparkan batu ke jendela rumah mereka. Suara kaca pecah membuat semua orang terbangun. Arman segera berlari keluar, namun hanya menemukan sebuah surat tertempel di pagar rumah. Permainan belum berakhir, kalian sudah menghancurkan orang yang salah. Bu Ratna membaca surat itu dengan tangan gemetar. Jika bukan Johan atau Linda, siapa lagi yang ingin membalas dendam? Musuh baru dari masa lalu. Dengan bantuan Rico, mereka menyelidiki kejadian itu. Tak lama, Rico menemukan petunjuk mengejutkan. Ada seseorang yang baru saja keluar dari penjara. Bagas, mantan kaki tangan Johan, yang dulu bekerja sebagai eksekutor di bisnis kotor mereka. Bagas bukan orang sembarangan. Ia terkenal licik dan tidak takut melanggar hukum. Jika ia mengincar mereka, maka situasinya bisa jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Bu Ratna tahu mereka harus bertindak cepat. Kita tidak bisa menunggu sampai sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kita harus melawan, katanya dengan tegas. Arman mengangguk. Aku akan meningkatkan keamanan rumah. Kita juga harus mengawasi pergerakan orang ini. Teror yang semakin mengerikan. Hari-hari berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Mobil Arman dirusak di parkiran kantornya. Rico hampir tertabrak motor misterius saat pulang malam. Aisyah menerima pesan ancaman di ponselnya. Nikmati waktu bersama anakmu selagi bisa. Mereka tidak bisa tinggal diam lagi. Bu Ratna mengambil keputusan besar, menghadapi Bagas langsung. Aku ingin bertemu dengan orang itu. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang dia inginkan, katanya. Arman menolak, tetapi Rico punya ide lain. Kalau memang kita ingin jebak dia, kita harus buat dia percaya kalau kita lemah. Aku bisa mengatur pertemuan di tempat yang sudah kita siapkan. Pertemuan berbahaya. Malam itu, mereka bertemu di gudang tua, tempat yang sama di mana mereka pernah menjebak Johan. Bagas datang dengan 2 anak buahnya. Wajahnya penuh dengan kebencian. Akhirnya, kita bertemu, Bu Ratna. Kau pikir kau bisa menghancurkan semua orang dan tetap aman? Katanya dengan suara dingin. Bu Ratna tetap tenang. Aku tidak tahu apa masalahmu denganku. Johan dan Linda sudah dihukum, mengapa kau masih mengincar keluargaku? Bagas menyeringai. Kau pikir Johan dan Linda adalah dalang dari semua ini? Mereka hanya boneka, Bu Ratna. Ada orang yang lebih besar di balik semua ini. Mata Bu Ratna melebar. Siapa? Bagas tertawa. Seseorang yang kau kenal baik, seseorang yang dulu ingin melihatmu hancur tapi tidak pernah berhasil. Dan sekarang, dia kembali. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dor, salah satu anak buah Bagas terjatuh.
Polisi yang sudah disiagakan Riko langsung menyerbu gudang. Bagas mencoba kabur, tetapi Riko berhasil menghadangnya. "Permainan selesai, Bagas," katanya sebelum menjatuhkan pria itu ke tanah. Bagas tertangkap, tetapi ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa Dalang sebenarnya? Kejutan yang tidak diduga. Saat diperiksa di kantor polisi, Bagas akhirnya mengungkapkan nama seorang yang selama ini bersembunyi dalam bayangan. Pak Surya. Mata Bu Ratna membelalak. Pak Surya adalah mantan rekan bisnisnya dulu, seseorang yang ia kira sudah lama meninggalkan dunia bisnis. Ia adalah pria licik yang dulu pernah mencoba menjatuhkan Bu Ratna dengan cara kotor, tetapi ia gagal dan akhirnya menghilang. "Dia belum selesai denganmu, Bu Ratna. Kau pikir kau sudah menang? Ini baru permulaan," kata Bagas sebelum dibawa pergi oleh polisi. Bu Ratna merasa tubuhnya melemah. Jika benar Pak Surya yang ada di balik semua ini, maka lawan mereka jauh lebih berbahaya daripada yang mereka duga. Aisyah menggenggam tangan mertuanya. "Kita sudah melewati banyak badai, Bu. Kita pasti bisa melewati ini juga." Bu Ratna menarik napas dalam-dalam. "Kalau mereka mau perang, kita tidak akan mundur. Kini, permainan baru dimulai." Ibu mertua yang sombong. Setelah mendengar nama Pak Surya dari mulut Bagas, suasana menjadi semakin tegang. Bu Ratna tak bisa tidur semalaman. Ia tahu betul siapa Pak Surya, mantan rekan bisnis yang ambisius dan penuh tipu muslihat. Dulu, Pak Surya pernah mencoba mengambil alih perusahaannya dengan cara licik, tetapi gagal dan akhirnya menghilang. Kini ia kembali, dan Bu Ratna yakin ini bukan kebetulan. Kita tidak bisa membiarkan dia terus bermain di balik bayangan. Kita harus menemukan cara untuk menjatuhkannya sebelum dia menghancurkan kita, kata Arman. Tapi bagaimana? Kita bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, Aisyah menimpali. Riko, yang selama ini menjadi mata-mata handal mereka, tersenyum kecil. Tenang, aku punya kenalan di dunia bisnis yang mungkin bisa membantu kita menemukan jejaknya. Mereka pun sepakat untuk menyelidiki Pak Surya sebelum dia melancarkan serangan berikutnya. Jebakan di balik kontrak bisnis. Riko berhasil menemukan informasi penting. Pak Surya ternyata tengah membangun jaringan bisnis baru di Jakarta. Ia berusaha menguasai beberapa perusahaan dengan cara licik, mirip seperti yang dulu ia coba lakukan pada Bu Ratna. Namun ada satu kelemahan, ia membutuhkan investasi besar untuk menjalankan rencananya. Kita bisa gunakan ini untuk menjebaknya, ujar Riko. Bu Ratna kemudian mengatur strategi. Mereka akan menyamar sebagai investor kaya yang tertarik bekerja sama dengan Pak Surya, tetapi di balik itu, mereka akan mengumpulkan bukti tentang praktik bisnis kotornya. Melalui koneksi Riko, mereka mengatur pertemuan rahasia dengan tangan kanan Pak Surya, seorang pria bernama Anton. Pak Surya butuh suntikan dana untuk proyek barunya. Jika kalian bisa membuktikan bahwa kalian investor serius, aku bisa mengatur pertemuan langsung dengannya, kata Anton dalam pertemuan di sebuah restoran mewah. Bu Ratna tersenyum penuh arti. Kami sangat tertarik. Katakan pada Pak Surya bahwa kami siap bertemu kapan saja. Beberapa hari kemudian, pertemuan dengan Pak Surya diatur di sebuah villa mewah di luar kota. Bu Ratna dan Arman datang dengan menyamar sebagai pengusaha dari luar negeri, lengkap dengan dokumen palsu yang menunjukkan bahwa mereka memiliki dana besar untuk diinvestasikan. Saat mereka masuk ke ruangan, sosok Pak Surya akhirnya terlihat. Ia masih seperti dulu, pria berkacamata dengan senyum licik dan tatapan tajam. Lama tak bertemu, Ratna. Aku tahu kau masih hidup, tapi aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku dengan cara seperti ini, katanya sambil tersenyum penuh arti. Bu Ratna tidak menunjukkan rasa gentar. Bisnis adalah bisnis, Surya. Aku di sini untuk mencari peluang, bukan untuk membahas masa lalu. Pak Surya tertawa kecil. Baiklah. Aku suka orang yang berpikiran maju. Jadi, berapa banyak yang bisa kalian investasikan? Sementara Arman dan Bu Ratna berpura-pura membahas angka-angka besar, Riko yang menyamar sebagai asisten mereka secara diam-diam merekam seluruh percakapan. Setelah 1 jam berbicara, Bu Ratna akhirnya mengajukan pertanyaan kunci. Kami butuh jaminan. Bisnis ini terlihat menjanjikan. Tapi kami ingin tahu apakah ada masalah hukum yang bisa menghambat investasi kami. Kau tahu dunia bisnis, Ratna. Tidak ada bisnis besar tanpa sedikit rekayasa. Aku memiliki koneksi yang bisa menutup mulut siapapun. Aku bahkan bisa membuat laporan keuangan palsu jika diperlukan. Itulah yang mereka butuhkan. Bukti kejahatan Pak Surya.
Riko segera mengirim rekaman ke polisi melalui perangkatnya. Mereka telah memasang perangkap dan kini tinggal menunggu waktu untuk menjatuhkan Pak Surya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Surya tiba-tiba tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Dari balik pintu, 5 pria bertubuh besar muncul, masing-masing membawa senjata tajam. "Kalian pikir aku sebodoh itu? Aku tahu kalian bukan investor sungguhan," katanya sambil menatap tajam. Bu Ratna merasakan detak jantungnya berpacu. Mereka telah jatuh ke dalam jebakan Pak Surya. Pelarian di tengah malam. Situasi berubah menjadi berbahaya. Arman segera berdiri, mencoba melindungi Bu Ratna dan Riko. "Kami hanya datang untuk berbicara, Surya. Tidak perlu kekerasan," katanya sambil mencoba menenangkan suasana. Pak Surya tertawa dingin. "Terlambat. Kalian sudah terlalu banyak tahu." Salah satu anak buahnya maju hendak menarik Riko, tetapi Riko dengan cepat mengeluarkan alat kejut listrik dan melumpuhkan pria itu. "Lari!" teriaknya. Tanpa pikir panjang, mereka menerobos jendela dan berlari keluar villa. Para anak buah Pak Surya mengejar mereka dengan pisau dan pentungan. Di luar, mobil mereka sudah menunggu. Aisyah yang diam-diam memantau dari kejauhan langsung menyalakan mesin. "Cepat masuk!" teriaknya. Bu Ratna, Arman, dan Riko melompat ke dalam mobil dan Aisyah segera menancap gas. Para pengejar mereka mencoba menghadang, tetapi Aisyah dengan cekatan menghindar dan melaju kencang menuju jalan utama. Namun, mobil lain tiba-tiba muncul dari belakang dan mengejar mereka. Kejar-kejaran yang menegangkan. Mobil hitam yang dikendarai anak buah Pak Surya berusaha menabrak mereka dari belakang. "Pegang erat-erat," teriak Aisyah sebelum dengan cepat membanting setir ke kiri, membuat mobil mereka keluar dari jalan utama dan memasuki jalanan kecil yang gelap. Riko segera menghubungi polisi. "Kami dikejar. Kami butuh bantuan sekarang." Di belakang, mobil hitam semakin mendekat. Salah satu pria di dalamnya mengeluarkan pistol dan menembak. Peluru menghantam kaca belakang mobil, membuat Aisyah berteriak kaget. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku punya ide," kata Arman. Ia melihat ada jembatan kecil di depan mereka. Jika mereka bisa membuat pengejar mereka melaju terlalu cepat, mereka mungkin bisa membuat mobil itu kehilangan kendali. Aisyah injak gas sampai ke jembatan, lalu rem mendadak. Aisyah mengerti maksudnya dan segera melajukan mobil dengan kecepatan penuh. Saat mereka hampir sampai di jembatan, ia menginjak rem sekuat tenaga. Mobil mereka berhenti tiba-tiba, sementara mobil hitam di belakang tidak sempat mengerem. Mobil pengejar mereka terjun ke sungai di bawah jembatan. "Berhasil!" teriak Riko. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar. Mereka akhirnya selamat. 2 hari setelah kejadian itu, polisi menangkap Pak Surya dengan bukti yang dikumpulkan Riko. Saat melihat Pak Surya dibawa ke dalam mobil tahanan, Bu Ratna akhirnya bisa bernapas lega. "Permainan sudah berakhir, Surya," katanya dengan tenang. Pak Surya hanya menatapnya dengan tatapan penuh kebencian sebelum mobil polisi membawanya pergi. Kini, setelah semua rintangan dan bahaya, keluarga mereka akhirnya bisa hidup tenang. Bu Ratna yang dulu sombong dan hanya peduli pada status, kini sadar bahwa yang paling penting bukanlah kekayaan, tetapi keluarga. Dan kali ini, ia bersumpah akan melindungi keluarganya dengan segala cara. Masa depan yang terancam. Setelah kejatuhan Pak Surya, Bu Ratna merasa kehidupan mereka mulai kembali berjalan dengan tenang. Bisnis keluarga kembali berkembang. Dan Bu Ratna semakin menikmati waktu bersama Arman, Aisyah, dan cucunya Naira. Namun, meskipun mereka merasa telah memenangkan pertempuran ini, bayangan ancaman baru mulai muncul dari sudut gelap dunia bisnis yang mereka geluti. Di suatu pagi yang cerah, Riko datang dengan wajah serius. "Bu Ratna, Arman, ada sesuatu yang perlu kalian ketahui. Ini lebih besar dari yang kalian kira." Mereka pun segera duduk di ruang keluarga, sementara Riko mulai menjelaskan perkembangan yang baru saja ia temukan. Ternyata, meskipun Pak Surya sudah dipenjara, jaringan bisnis kotor yang ia bangun belum sepenuhnya hancur. Ada beberapa orang yang selama ini bekerja sama dengannya, dan mereka siap untuk melanjutkan agenda jahatnya. Salah satunya adalah seorang pengusaha bernama Tommy Wicaksono, yang dikenal memiliki kekuasaan besar di bidang properti. Tommy adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan beberapa pejabat tinggi, serta memiliki koneksi internasional yang kuat. "Ini lebih dari sekedar bisnis biasa," kata Riko. "Tommy Wicaksono ingin melanjutkan apa yang dimulai oleh Pak Surya. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi sasaran berikutnya." Intrik baru dalam dunia bisnis.
Bu Ratna yang biasanya tenang kali ini terlihat lebih serius. Ia tahu betul bahwa dunia bisnis selalu penuh dengan permainan licik. Tetapi setelah apa yang terjadi dengan Pak Surya, ia tidak bisa hanya diam. Kita harus melawan mereka sebelum mereka menyerang kita, ujar Bu Ratna dengan penuh tekad. Arman, yang sudah sering kali terlibat dalam situasi berbahaya, menyarankan agar mereka memulai dengan menyelidiki Tommy Wicaksono lebih dalam. Mereka harus mengetahui kelemahan apa yang dimiliki pria itu agar bisa merencanakan langkah selanjutnya. Rico dengan pengalamannya sebagai mata-mata mulai mengumpulkan informasi. Ia berhasil mendapatkan data bahwa Tommy sedang merencanakan sebuah proyek properti besar di luar negeri dan dia membutuhkan dana yang sangat besar untuk mewujudkannya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tommy selalu meminta jaminan yang terlalu tinggi dari para investornya, sesuatu yang mengindikasikan bahwa proyek itu mungkin penuh dengan manipulasi dan risiko yang sangat tinggi. Aku rasa ini kesempatan kita untuk menjebaknya, ujar Rico. Kita bisa menyusup ke dalam proyek ini, memberikan investasi palsu, dan menangkapnya saat dia berusaha menipu kita. Dengan rencana matang, Bu Ratna, Arman, dan Rico memutuskan untuk menyusup ke dunia Tommy Wicaksono. Mereka menyamar sebagai investor besar dari luar negeri yang ingin terlibat dalam proyek properti Tommy. Namun, kali ini mereka menghadapi tantangan yang lebih besar. Tommy bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga seorang yang sangat cerdik dan berpengalaman dalam dunia bisnis gelap. Ia tahu betul bagaimana cara mengidentifikasi orang-orang yang berpotensi mengancamnya. Di sebuah pertemuan di hotel mewah, Bu Ratna dan Arman dipertemukan dengan Tommy. Sosok pria ini tak kalah licik dengan Pak Surya. Dengan senyum di wajahnya, Tommy menyambut mereka. Selamat datang di dunia properti, Ratna. Aku senang akhirnya kita bisa berbicara langsung. Aku rasa proyek ini akan membawa keuntungan yang luar biasa bagi kita semua, ujar Tommy sambil memperlihatkan dokumen-dokumen proyeknya. Bu Ratna dan Arman duduk dengan tenang, berpura-pura tertarik dengan tawaran tersebut. Mereka tahu bahwa mereka harus sangat hati-hati, karena Tommy selalu memantau setiap langkah mereka. Rico yang mengawasi dari jarak jauh mengirimkan pesan singkat kepada mereka. Perhatikan setiap kata yang dia katakan. Kami butuh bukti yang solid. Namun, tak lama setelah itu, situasi yang mereka hadapi semakin berbahaya. Tommy ternyata sudah mencium bau sesuatu yang mencurigakan. Kalian terlihat sangat tertarik, tapi aku merasa seperti ada yang tidak beres dengan kalian, kata Tommy dengan nada yang sedikit lebih serius. Aku bukan orang bodoh. Jika kalian mencoba menjebakku seperti yang dilakukan orang-orang sebelumnya, aku tidak akan segan-segan untuk menghancurkan kalian. Pengejaran yang mematikan. Tommy ternyata sudah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Segera setelah pertemuan itu berakhir, Bu Ratna dan Arman merasa terancam. Mereka sadar bahwa Tommy tidak hanya cerdik, tetapi juga berbahaya. Mereka harus keluar dari situasi ini dengan cepat. Namun, Tommy yang sudah mengetahui siapa mereka, tidak memberikan mereka waktu untuk melarikan diri. Sesaat setelah mereka keluar dari ruangan, sekelompok orang berseragam hitam muncul di depan pintu. Mereka dipaksa untuk masuk kembali ke dalam ruangan. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, kata salah satu anak buah Tommy sambil menunjuk ke arah mereka dengan senapan. Saat itu, Bu Ratna menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memberi isyarat kepada Arman dan Rico untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar. Sekarang, mereka benar-benar terpojok. Mereka harus berpikir dengan cepat, dan sekali lagi, hidup mereka bergantung pada keberanian dan kecerdikan yang mereka miliki. Di tengah situasi genting itu, Bu Ratna teringat akan satu hal. Di dunia bisnis, selalu ada jalan keluar jika kita cukup pintar untuk melihat celahnya. Dengan cepat, Bu Ratna mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan kepada Aisyah. Tak lama kemudian, sebuah suara keras terdengar dari luar gedung. Mobil polisi yang membawa sejumlah petugas keamanan datang tepat waktu. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi di luar gedung. Tommy yang sudah diperingatkan oleh anak buahnya langsung berusaha melarikan diri dengan membawa sejumlah uang dan dokumen penting. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Dalam kejaran yang mematikan itu, Bu Ratna, Arman, dan Rico berhasil melarikan diri. Polisi yang tiba tepat waktu berhasil menangkap beberapa anak buah Tommy. Namun, Tommy sendiri berhasil meloloskan diri.
Namun, Bu Ratna tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Jika Tommy masih bebas, berarti mereka masih harus bertarung. Ibu mertua yang sombong. Pak Tommy, musuh yang terlalu licik. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari kejaran Tommy, Bu Ratna, Arman, dan Riko tahu bahwa bahaya belum berakhir. Tommy Wicaksono adalah seorang yang tidak mudah menyerah. Setelah berhasil lolos, ia pasti sedang merencanakan langkah selanjutnya, mungkin bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Bu Ratna tidak bisa tidur malam itu, berpikir keras tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Setelah beberapa hari penuh kecemasan, ia akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Tommy. Menggunakan kekuasaan dan jaringan luas yang ia miliki, Bu Ratna meminta bantuan dari teman-temannya yang masih ada di dunia bisnis untuk menggali informasi lebih lanjut. Tommy, seperti yang sudah mereka duga, memiliki banyak musuh di dunia bisnis. Namun, ada satu orang yang tampaknya tahu banyak tentangnya. Mantan mitra bisnis Tommy yang sekarang berada di luar negeri. Dewi adalah seorang wanita tangguh yang dulunya bekerja sama dengan Tommy, namun akhirnya memutuskan untuk berpisah karena cara-cara Tommy yang terlalu kotor dan berbahaya. Riko segera menghubungi Dewi dan mengatur pertemuan rahasia di sebuah tempat yang aman. Mereka tahu bahwa informasi yang diberikan Dewi bisa menjadi kunci untuk menghancurkan Tommy sekali dan untuk selamanya. Pertemuan dengan Dewi. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna, Arman, dan Riko bertemu dengan Dewi di sebuah restoran mewah yang tersembunyi di tengah kota. Dewi datang dengan penampilan yang elegan, namun matanya menyiratkan kepedihan yang dalam. "Kalian datang untuk mencari jawaban, kan?" kata Dewi sambil duduk di meja pertemuan. Bu Ratna mengangguk. "Kami tidak tahu harus kemana lagi. Tommy sangat licik dan tidak mudah dijatuhkan. Kami membutuhkan bantuanmu." Dewi menatap mereka dengan serius. Tommy bukan sekadar pengusaha biasa. Dia adalah bagian dari jaringan internasional yang sangat kuat. Jika dia merasa terancam, dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya. Tetapi ada satu hal yang bisa menjadi kelemahannya. Bu Ratna semakin tertarik. Apa itu? Dewi melanjutkan dengan hati-hati. Tommy selalu membangun kekuasaannya dengan menguasai orang-orang yang lemah di sekitarnya. Pejabat, pengusaha kecil, dan bahkan orang-orang di luar negeri. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, ia juga memiliki satu titik lemah, keinginan besar untuk menjadi yang terkuat. Selama ini, dia selalu merasa di atas semua orang, dan itu akan menjadi penyebab kejatuhannya. Arman yang mendengarkan dengan seksama bertanya, "Jadi, jika kita bisa memperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia bukanlah yang terkuat, dia bisa runtuh?" Dewi mengangguk. Itulah satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Jika kita bisa mempengaruhi jaringan yang ada di bawah kekuasaannya, Tommy akan kehilangan cengkeramannya pada dunia bisnis. Tapi itu tidak akan mudah. Dia pasti sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan seperti ini. Rencana besar untuk menghancurkan Tommy? Dengan informasi yang diberikan Dewi, Bu Ratna, Arman, dan Riko mulai merancang rencana besar untuk menjatuhkan Tommy. Mereka memutuskan untuk melibatkan para pesaing bisnis Tommy yang selama ini diam karena takut dengan kekuatannya. Mereka akan mencoba membalikan keadaan, menjadikan Tommy tampak lemah di mata orang-orang yang selama ini mendukungnya. Namun, ada satu hal yang harus mereka lakukan lebih dulu, mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat Tommy secara hukum. Riko menghubungi beberapa sumber di dalam dunia bisnis yang dekat dengan Tommy untuk mengumpulkan informasi yang bisa digunakan sebagai senjata. Mereka menemukan bukti bahwa Tommy terlibat dalam beberapa transaksi ilegal yang melibatkan pencucian uang dan penipuan besar-besaran. Jika mereka bisa mempublikasikan informasi ini ke publik, maka Tommy akan terpojok. Bu Ratna menyusun strategi untuk membuat bukti-bukti tersebut terungkap ke tangan yang tepat, pihak berwajib dan media. Namun, mereka harus berhati-hati. Jika Tommy mengetahui rencana ini, maka mereka bisa menjadi sasaran pembalasan yang lebih kejam dari sebelumnya. Dengan langkah pertama yang sudah dilakukan, Bu Ratna, Arman, dan Riko melanjutkan langkah mereka dengan hati-hati. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tommy, yang seharusnya lebih berhati-hati, justru semakin berani dan agresif. Ia mulai menyerang balik dengan cara yang tidak terduga. Suatu malam, rumah Bu Ratna diserbu oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Mereka berusaha memasuki rumah dengan paksa. Namun untungnya, Aisyah yang sedang berjaga berhasil menghubungi polisi tepat waktu.
Dengan bantuan polisi, para penyusup tersebut berhasil ditangkap. Tetapi ini jelas merupakan peringatan keras bagi mereka. Tommy sedang mengincar mereka. Saat Bu Ratna, Arman, dan Riko berkumpul untuk mendiskusikan situasi ini, sebuah pesan datang dari Dewi. Tommy tahu kalian sedang bergerak. Dia sudah mulai menyerang lebih agresif. Aku mendengar bahwa dia sudah mempersiapkan pasukan pribadinya. Jangan lengah, ini bisa menjadi perang terbuka. Pertarungan yang menentukan. Malam itu mereka memutuskan untuk menghadapi Tommy secara langsung. Bu Ratna mengorganisir pertemuan dengan para pengusaha yang menjadi pesaing Tommy. Mereka berencana untuk mengungkapkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan, membuktikan bahwa Tommy adalah seorang penjahat bisnis yang tak bisa dipercaya. Namun, saat mereka sampai di tempat pertemuan, suasana berubah mencekam. Tommy sudah berada di sana dengan beberapa anak buahnya yang tampaknya siap untuk bertempur. Perang terbuka akhirnya tak terhindarkan. Suara tembakan terdengar dan semua orang yang hadir berlari untuk menyelamatkan diri. Bu Ratna, Arman, dan Riko terjebak di tengah kekacauan ini. Saat semuanya tampak hampir hilang, sebuah kejutan datang. Polisi datang tepat waktu, menyelamatkan mereka dan menangkap sebagian besar anak buah Tommy. Tommy, yang sudah diperingatkan sebelumnya, berhasil melarikan diri sekali lagi. Tapi kali ini ia tahu bahwa ia tak akan bisa kabur selamanya. Akhir yang dekat untuk Tommy. Kejaran terhadap Tommy akhirnya mencapai titik puncaknya. Dengan bukti yang sudah mereka kumpulkan dan dukungan dari pihak berwajib, Bu Ratna dan keluarga berhasil mengungkapkan kebenaran kepada publik. Tommy akhirnya dijerat hukum dengan berbagai tuduhan, termasuk penipuan pencucian uang dan kejahatan terorganisir. Jaringannya runtuh satu persatu, dan bisnisnya hancur tak bersisa. Namun, meskipun mereka berhasil menang, Bu Ratna tahu bahwa hidup di dunia bisnis selalu penuh dengan tantangan. Ia dan keluarganya harus terus berhati-hati, karena dalam dunia seperti itu, musuh bisa datang kapan saja. Ibu mertua yang sombong. Kemenangan yang ternoda. Setelah kemenangan besar mereka atas Tommy Wicaksono, Bu Ratna, Arman, dan keluarga merasa lega. Bisnis keluarga kembali berjalan lancar, dan masyarakat mulai melihat mereka sebagai pahlawan yang berhasil mengalahkan seorang pengusaha jahat yang telah merusak dunia bisnis. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang lebih rumit yang mulai menggelayuti Bu Ratna. Kemenangan ini memang penting, tetapi Bu Ratna merasa ada sesuatu yang hilang. Ada perasaan kosong yang ia coba untuk penuhi. Tommy telah jatuh, tetapi ia tahu bahwa dunia bisnis yang keras tidak pernah berhenti, dan ia tak bisa benar-benar beristirahat. Suatu hari, ketika Bu Ratna sedang duduk di ruang kerjanya, Aisyah datang dengan wajah cemas. "Ibu, ada kabar buruk," ujar Aisyah. Bu Ratna mengangkat alisnya merasa sedikit khawatir. "Apalagi Aisyah?" Aisyah dengan hati-hati menunjukkan sebuah artikel di internet yang baru saja dipublikasikan. Di sana tertulis tentang sebuah kelompok baru yang sedang dibentuk oleh orang-orang yang dulu bekerja untuk Tommy. Kelompok ini yang dikenal dengan nama The Syndicate tampaknya ingin melanjutkan bisnis kotor Tommy dan melibatkan berbagai pengusaha besar di dalamnya. Tommy mungkin sudah jatuh, tetapi orang-orang yang mendukungnya belum berhenti. Mereka bersembunyi di balik nama baru dan mereka tampaknya punya kekuatan yang sama besarnya, ujar Aisyah dengan khawatir. Bu Ratna terdiam. Meskipun ia telah memenangi pertempuran besar, tampaknya perang ini masih jauh dari selesai. Kelompok The Syndicate ini, yang ternyata terdiri dari beberapa pengusaha licik dan pejabat berpengaruh, mulai mencuri perhatian. Mereka berusaha menyusup ke dalam jaringan bisnis yang selama ini dijalankan oleh Bu Ratna dan keluarganya. Riko yang masih menjadi pengamat setia keluarga, segera mendapatkan informasi mengenai mereka. Dia menemukan bahwa mereka memiliki rencana besar untuk mengambil alih bisnis keluarga Bu Ratna dengan cara yang jauh lebih licik dibandingkan dengan Tommy. "Ini lebih besar dari yang kita kira," kata Riko kepada Bu Ratna dan Arman. "Mereka tidak hanya akan menyerang dari luar, tapi juga berusaha merusak dari dalam dengan memanfaatkan orang-orang di sekitar kita." Bu Ratna pun merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Sementara itu, Arman berusaha untuk tetap tenang dan menilai situasi. "Apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapinya?" tanya Arman. "Kita harus menyelidiki siapa yang terlibat dalam kelompok ini dan mencari tahu apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa membiarkan sejarah terulang lagi," jawab Bu Ratna dengan suara penuh tekad.
Namun, semakin mereka menyelidiki, semakin banyak kendala yang mereka hadapi. Anggota The Syndicate ini ternyata sangat tersembunyi dan penuh trik. Bahkan beberapa orang yang dekat dengan mereka mulai tampak berubah, dan Bu Ratna merasa semakin sulit untuk membedakan mana teman dan mana musuh. Perselisihan dalam keluarga. Sementara Bu Ratna sibuk dengan ancaman baru yang semakin mendekat, hubungan keluarga mereka mulai teruji. Aisyah yang selama ini mendukung keputusan Bu Ratna mulai merasa frustrasi dengan situasi yang tak kunjung usai. Ketegangan dalam keluarga semakin terasa ketika Bu Ratna semakin fokus pada pertempuran bisnis dan mengabaikan waktu bersama keluarga. Ibu, kita sudah cukup. Semua ini sudah terlalu lama. Kita sudah menang melawan Tommy, mengapa kita harus terus terjun ke dalam dunia yang penuh kebohongan dan manipulasi? Tanya Aisyah dengan kesal. Bu Ratna menatap Aisyah dengan tatapan tajam. Aisyah, ini bukan soal kita. Ini tentang menjaga apa yang sudah kita bangun. Ini tentang keluarga kita dan masa depan Naira. Kita tidak bisa mundur begitu saja. Namun Arman, yang bisa melihat ketegangan itu, mencoba menjadi penengah. Bu Ratna, Aisyah punya poin. Mungkin kita butuh waktu untuk meresapi semuanya. Tidak ada salahnya jika kita menilai ulang langkah kita. Tapi Bu Ratna yang keras kepala tetap pada pendiriannya. Tidak, Arman. Dunia ini terlalu kejam untuk membiarkan kita mundur. Kita harus bertahan. Hubungan keluarga mereka mulai mengalami keretakan yang tak terhindarkan, karena Bu Ratna lebih memilih untuk terfokus pada ancaman baru ketimbang memperbaiki hubungannya dengan anak-anaknya. Ketegangan ini semakin menjadi-jadi saat Aisyah mengancam untuk meninggalkan rumah jika Bu Ratna terus mengabaikan kebutuhan keluarga mereka. Perang yang lebih besar. Saat konflik keluarga mulai berkembang, ancaman dari The Syndicate semakin nyata. Mereka mulai memperlihatkan taring mereka, bahkan dengan cara yang lebih brutal. Suatu hari, saat Arman sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis, seseorang datang mengancam Bu Ratna. Seseorang yang mengaku sebagai anggota kelompok tersebut, memberikan ultimatum untuk menyerahkan sebagian besar bisnis mereka jika tidak ingin keluarga mereka jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar. Kalian masih bisa hidup tenang jika kalian mengikuti perintah kami. Jika tidak, kami tidak akan segan-segan menghancurkan segala yang kalian punya, ujar pria itu sebelum pergi begitu saja. Keadaan semakin mencekam. Bu Ratna tahu bahwa kali ini musuh mereka tidak hanya berusaha mengalahkan mereka secara finansial, tetapi mereka juga mengincar keutuhan keluarga. Namun, Bu Ratna tidak akan mundur begitu saja. Ia memutuskan untuk berhadapan langsung dengan pemimpin The Syndicate. Ia akan mengatur pertemuan dengan mereka dan menyusun strategi besar untuk menggulingkan mereka, meskipun tahu bahwa ini mungkin akan menjadi pertarungan terakhir. Akhirnya, setelah berhari-hari perencanaan, Bu Ratna, Arman, dan Riko menghadapi kelompok tersebut dalam sebuah pertemuan yang tegang dan penuh risiko. Ini adalah pertarungan besar yang akan menentukan apakah mereka akan tetap bertahan sebagai keluarga yang utuh atau terperangkap dalam dunia bisnis yang penuh kegelapan. Kali ini, Bu Ratna tidak hanya berperang untuk bisnis, tetapi juga untuk melindungi keluarga yang sangat ia cintai. Namun, apakah mereka akan berhasil? Ibu mertua yang sombong, perang terakhir yang mematikan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bu Ratna, Arman, dan Riko duduk dengan cemas di ruang pertemuan yang telah disiapkan untuk menghadapi The Syndicate. Mereka tahu ini adalah momen yang menentukan. Jika mereka gagal, seluruh keluarga bisa hancur, dan bisnis mereka akan runtuh dalam sekejap. Ketegangan di ruangan itu terasa sangat mencekam. Semua orang tahu bahwa mereka berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, yang tidak hanya memiliki kekayaan, tetapi juga kekuasaan besar di dunia bisnis. Mereka telah menggali lebih dalam tentang The Syndicate, yang ternyata lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Saat pintu ruangan terbuka, seorang pria berbadan kekar dengan pakaian hitam memasuki ruangan, diikuti oleh beberapa orang lainnya. Pria itu adalah Dimas, pemimpin dari kelompok The Syndicate. Senyum dingin di wajahnya memperlihatkan betapa ia menikmati permainan ini. Bu Ratna, ujar Dimas dengan suara tenang, namun ada ancaman yang tersembunyi di baliknya. Kita akhirnya bertemu. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda, tapi jangan berpikir bahwa Anda bisa terus menghindar dari kami. Bu Ratna menatapnya dengan tajam. Saya sudah cukup dengan permainan Anda, Dimas.
Anda tidak bisa lagi mengontrol dunia ini dengan cara-cara kotor seperti itu. Kali ini, saya yang akan mengendalikan permainan. Dimas tertawa kecil, seolah tidak terpengaruh dengan ucapan Bu Ratna. Oh, Bu Ratna, Anda terlalu percaya diri. Anda tahu kan, dalam dunia ini, yang kuatlah yang bertahan. Saya rasa Anda sudah terlalu lama berada di puncak, dan sudah saatnya bagi orang lain untuk mengambil alih. Bu Ratna tidak terpengaruh oleh kata-kata Dimas. Ia telah menyiapkan rencana matang untuk menghadapi mereka. Dengan bukti yang telah mereka kumpulkan sebelumnya, Bu Ratna merasa yakin bahwa mereka bisa meruntuhkan The Syndicate untuk selamanya. Mengungkap kebenaran, yang sudah menyiapkan beberapa dokumen penting, melangkah maju. Ia mengeluarkan sejumlah berkas dan meletakkannya di atas meja. Dimas, Anda bisa saja berpura-pura kuat, tapi kami tahu semua yang Anda lakukan. Kami sudah mengumpulkan bukti tentang transaksi ilegal Anda, pencucian uang, dan banyak kejahatan lainnya yang melibatkan Anda dan kelompok Anda. Dimas menatap berkas itu, lalu tersenyum lebar. Bukti? Anda pikir bukti itu akan mengubah apapun? Di dunia ini, siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang menang. Anda tidak mengerti, Bu Ratna. Anda pikir Anda bisa melawan kami dengan hanya sekedar bukti? Itu tidak ada artinya. Namun, Bu Ratna tetap tenang. Kekuasaan memang penting, Dimas. Tetapi bukti yang kami miliki sudah cukup untuk menjatuhkan Anda. Kami tidak hanya berbicara tentang pengaruh atau uang, tetapi tentang kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Dimas tiba-tiba berubah serius. Ia tahu bahwa Bu Ratna tidak main-main kali ini. Ia sudah terlalu lama mengandalkan ketakutan dan kekuasaan untuk mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Tapi kali ini, ia merasakan ancaman yang nyata. Namun, sebelum Dimas sempat merespon, suara pintu terbuka. Seorang wanita muda, Aisyah, masuk ke ruangan dengan wajah penuh tekad. Keputusan Aisyah untuk ikut serta dalam pertemuan ini menambah ketegangan yang ada. "Ibu, saya tidak bisa lagi tinggal diam," kata Aisyah dengan suara lantang. "Kami sudah cukup berkorban untuk bisnis ini. Kami sudah cukup hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Saya ikut dalam perjuangan ini untuk melindungi keluarga kita." Dimas menatap Aisyah dengan tertawa sinis. "Ah, si anak muda yang penuh idealisme. Anda kira Anda bisa mengubah dunia ini? Dunia ini bukan tempat untuk orang seperti Anda." Aisyah tidak gentar. "Dunia ini memang keras, Dimas, tetapi itu bukan alasan untuk terus merusak dan menghancurkan orang lain demi keuntungan pribadi. Kami akan melawan Anda sampai akhir." Perubahan yang tak terhindarkan. Ketegangan semakin memuncak. Dimas merasakan ancaman nyata, dan saat itulah polisi yang telah disiapkan oleh Bu Ratna masuk ke dalam ruangan. Mereka telah mempersiapkan segalanya. Dengan bantuan dari pihak berwajib yang sudah lama bekerja di balik layar, akhirnya bukti yang mereka kumpulkan selama ini bisa terungkap ke publik. Dengan bukti yang jelas dan tak terbantahkan, Dimas dan anggota The Syndicate lainnya tidak bisa lagi menghindar. "Ini akhir dari permainan Anda, Dimas," kata Bu Ratna dengan suara tegas. "Semua kejahatan Anda akan terungkap dan Anda akan menghadapi konsekuensinya." Dimas tahu ia sudah kalah. Wajahnya berubah pucat, dan ia mulai menyadari bahwa dunia yang ia coba bangun dengan kekuatan dan ketakutan mulai runtuh di hadapannya. Dengan bantuan pihak berwajib, The Syndicate akhirnya dihancurkan. Dimas dan para anggotanya ditangkap, dan bisnis kotor mereka yang telah lama beroperasi di bayang-bayang dunia bisnis mulai terungkap ke publik. Keputusan Bu Ratna. Meskipun kemenangan ini terasa manis, Bu Ratna merasa bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Kemenangan melawan The Syndicate hanya menyelesaikan satu bagian dari perjalanan panjang mereka. Dunia bisnis ini tetap keras dan penuh tantangan, dan Bu Ratna tahu bahwa ia harus terus menjaga keluarga dan bisnis mereka dengan hati-hati. Namun, ada satu hal yang lebih penting dari segalanya, keluarga. Setelah pertempuran ini, Bu Ratna akhirnya menyadari bahwa ia harus lebih menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarganya. Aisyah yang telah bersikap keras dan penuh keberanian membuatnya merenung. "Kita harus lebih menghargai waktu bersama," kata Bu Ratna dengan suara lembut, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Keluarga adalah hal yang paling penting. Tanpa mereka, tidak ada yang berarti." Aisyah tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata tersebut. Begitu juga Arman yang sudah lama merasa khawatir dengan perasaan Bu Ratna yang terlalu terfokus pada dunia bisnis. Kini, setelah kemenangan ini, mereka bisa mulai memikirkan masa depan yang lebih baik dengan lebih banyak kebahagiaan di dalam keluarga.